prahara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Plaza Klaten kembali bergulir. Sidang lanjutan perkara ini kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang kemarin. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum terdakwa, O.C. Kaligis, menyampaikan sejumlah poin pembelaan. Fokus utama Kaligis diarahkan pada keterangan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum, khususnya terkait unsur kerugian negara. Kaligis menegaskan, dalam perkara korupsi, kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti, bukan sekadar potensi. Ia merujuk pada keterangan ahli yang menyatakan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan wajib menunjukkan adanya kerugian konkret yang benar-benar dapat dibuktikan. Tak hanya itu, Kaligis juga menyoroti perjanjian sewa antara pemerintah Kabupaten Klaten dan PT Matahari Makmur Sejahtera. Menurutnya, perjanjian tersebut sah secara hukum dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat itu. Yang mulia, fungsi appraisal dalam peraturan Permendagri ini yaitu sebelum dilakukan perjanjian dilakukan appraisal. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Belum ada aturan yang mendasari terkait sewa dengan yang ada tender. Satu, belum ada hubungan tender sejenis di daerah-daerah lain. Panitia pemilihan tidak memiliki kompetensi dalam menentukan jabatan lulus. Lalu belum ada anggaran tahun 2020. Hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan mesti pasti, nggak boleh potensial, itu dulu. Kemudian kedua, dia mencampuri urusan sewa. Jadi dia kan katakan dengan kata-kata katanya itu ambisi, katanya nggak pasti. Kalau begitu semua perjanjian kita nggak bisa percaya, karena bisa dirubah waktu kan. Kalau kepastian adalah merupakan perjanjian yang ingin membuatnya. Jadi sebenarnya ini jelas perjanjian sewa antara si Heri dengan Bupati Klaten adalah sah untuk dilakukan karena kan pengelolaan diatur. Jika ditarik ke belakang, proses hukum kasus dugaan korupsi Plaza Klaten sejatinya telah bergulir sejak akhir tahun 2025. Tepatnya pada 4 Desember, dan hingga kini, rangkaian persidangan masih terus berjalan. Namun di balik jalannya sidang yang kian berlarut, tersimpan kekecewaan dari pihak kuasa hukum terdakwa yang dikepalai O.C. Kaligis. Mereka menilai, penanganan perkara ini belum sepenuhnya menyentuh semua pihak yang diduga terlibat. Pasalnya, hingga saat ini, proses hukum dinilai masih berfokus pada pihak swasta serta sejumlah pejabat level bawah. Jadi bagi saya ya, sampai hari ini kalau kita mau berangkat ya dari perjanjian sewa yang sebelumnya sudah dilaporkan kepada Bupati, kalau memang sewa menyewa itu korupsi, ya semua yang terlibat dalam sewa menyewa itu mesti masuk, termasuk katakanlah Bupati Sri Mulyani, karena dia kan yang bersangkutan menyetujui mengenai katakanlah perjanjian sewa itu. Nah kalau perjanjian itu kan misalnya perjanjian sewa yang dijadikan korupsi. Nah kalau begitu kan kanunya masuk ya, sekdanya masuk, bupatinya masuk, Herinya masuk, jadi nggak ada tuang pilih. Cuma bagi saya, masa perjanjian perdata dipidanakan? Kenapa tender utama kan perjanjiannya dengan Ferry kepada bupati kan, kepada Pemkab saya katakan. Tapi kami kan nggak pernah kasih keberatan mengenai hal itu. Ya. Nggak ada keberatan. Kecuali kalau ada keberatan kan, iya. Dan ini kan masukan sepihak dari kejaksaan. Jadi artinya nggak cover both side. Jadi kenapa PKP dikecualikan? Sebenarnya sejak awal kita udah bisa kita ketahui sebenarnya ya kasus korupsi seperti apa. Nah, tadi kalau kita baca ada 2 periode kan, 2020
dan 2020 sampai 2022 dan 2023. Nah, 2020 sampai 2022 itu kan dakwaannya bahwa PT MMS mengelola plaza. Tapi ternyata tidak. Dia faktanya pada di posisi itu dari IGPS dia kembali kepada Pemkab sebagai pengelola. Jadi kalau dia kembali ke Pemkab sebagai pengelola, maka dakwaan kayak kita udah pasti gugur, ya kan? Dan yang kita bayar ke Pemkab sebenarnya adalah membantu Pemkab atau tagihan PPT, NDS, PKP dan NPT. Jadi kehadiran kita sebenarnya untuk membantu Pemkab menambah pemasukan yaitu retribusi. Gitu. Sementara yang 2023 itu kan perjanjian secara hukum. Yang bikin draft itu mereka. Semua perjanjian mereka yang buat. Kita cuma tanda tangan. Dan kehadiran kita sebenarnya untuk membuat plaza itu menjadi bagus. Makanya tadi tenen-tenen dihadirkan oleh kita, biaya-biaya tidak pernah dikeluarkan oleh Pemkab. Nah, jadi kehadiran kita sebenarnya membantu. Berikutnya ada kan dakwaan menyangkut uang yang diberikan kepada Jakarta Waldi 300 juta sekian, itu tidak terbukti. Kemudian ke Didit 62 juta sekian, itu juga tidak terbukti. Jadi mereka masukkan itu ke dalam surat dakwaan, kita juga nggak tahu dasarnya apa. Dasarnya apa mereka masukkan itu dalam surat dakwaan. Jadi seperti itu. Di sisi lain, Oci Kaligis juga menempuh langkah terpisah dengan menyuarakan laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada akhir Januari 2024 lalu. Kaligis secara resmi melaporkan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Bupati Klaten periode 2019 hingga 2023. Laporan tersebut diajukan dengan harapan KPK dapat mengusut tuntas dugaan keterlibatan mantan bupati itu yang diduga turut bertanggung jawab bersama Jaferi Sanjaya, selaku Direktur PT Matahari Makmur Sejahtera. Sebenarnya dari cuma tahu laporan mengenai akan diadakan sewa, tapi perjanjian sewanya dari cuma dengar itu aja. Nah kalau nggak ada laporan itu nggak ada perjanjian sewa, karena itu ditandatangani oleh semua aparat. Pada kita kelihatan dia bilang iya. Jadi sebenarnya ini menjadi masalah perjanjian sewa kok dipidanakan, itu aja masalahnya. Ya kalau memang mau perdata dipidanakan, pidanakan semua dong, jangan cuma 1-2 orang. Kayak saya pertanyakan, kan 7 kali wajar tanpa pengecualian. Berarti nggak ada pakai uang negara kan? Kalau nggak pakai uang negara, pakai uang sendiri, perjanjian antara katakanlah Matahari dengan MMS, bagaimana itu bisa dikatakan uang negara? Saya ya, karena kalau misalkan pasal 2 dan pasal 3 itu mesti ada keuangan negara yang dipakai. Itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 dan 5 Tahun 2004 mengenai kerugian keuangan negara. Itu kan BPK yang tentukan. Dan sekarang LHP dari BPK tidak mengambil keputusan karena bukti-bukti yang diberikan kan cuma fotokopi. Jadi kalau begitu di mana kerugian negara? Kan yang mesti dibuktikan pasal 2 pasal 3 bahwa MMS dalam hal ini katakanlah si Jerry yang Ferry merugikan negara, itu aja masalahnya. Jadi saya sendiri mengatakan sampai detik ini belum terbongkar adanya kerugian negara karena perjanjian sewa menyewa itu belum batal sampai hari ini loh, belum batal. Makanya ini perdata yang dipidanakan bagi saya kan perjanjian sewa, mulainya di situ. Kemudian ada usul, katakanlah mesti pakai harga sewa yang lain. Nah kalau nggak disepakati oleh para pihak gimana? Karena kalau nggak rugi. Jadi saya bilang ini aneh nih kejaksaan. Kalau memang perdata mau dipidanakan, semua dong yang bertanggung jawab. Makanya saya tanya inspektorat tadi. Inspektorat mengatakan juga belum ada kerugian negara, kan? Karena yang mereka periksa setelah 7 wajar tanpa pengecualian adalah fotokopi semua. Jadi pemeriksaan mereka setelah bukti-bukti itu tidak akuntabel.